Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih kelas 6 hari ini ketemu lagi dengan Bu Hani dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian teks eksplanasi, isi dan ciri-cirinya, serta struktur dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah salah satu jenis teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah. Teks ini bertujuan menjelaskan sebuah fenomena, baik itu alam atau sosial dari sudut pandang ilmiah. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan suatu proses. Lalu, gimana ya caranya kita tahu bahwa sebuah teks itu disebut sebagai teks eksplanasi? Yuk kenal ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi. Yang pertama, ciri-cirinya adalah informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kita lanjutkan pada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, memuat informasi yang faktual. Artinya, informasi yang dibahas dalam teks berdasarkan fakta, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut. 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Yang kedua, urutan sebab akibat atau inti penjelasan dalam teks eksplanasi. Pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan. Bagian ini disebut juga deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi, yaitu pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Contoh teks eksplanasi. Anak-anak bisa membuka buku paket tematik 6C, halaman 4 dan 5. Untuk menghasilkan cahaya yang dapat menerangi sesuatu, lampu listrik harus melalui berbagai proses percobaan. Percobaan pembuatan lampu listrik pertama kali dilakukan oleh seorang ilmuwan bernama Thomas Alva Edison. Ia melakukan puluhan bahkan ratusan percobaan untuk mewujudkan ide pembuatan lampu listrik. Menurut beberapa sumber, Thomas Alva Edison telah melakukan 1000 kali percobaan dengan 999 kali kegagalan dan 1 kali keberhasilan. Kegigihan Thomas Alva Edison dalam mewujudkan idenya melalui percobaan akhirnya membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Pada tahun 1879, Thomas Alva Edison berhasil menciptakan sebuah lampu pijar yang dapat membantu penerangan di rumah-rumah. Contoh teks eksplanasi.
Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Sebenarnya, pada peristiwa gerhana bulan, seringkali bulan masih dapat terlihat. Ini dikarenakan masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi. Dan kebanyakan sinar yang dibelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Itulah sebabnya, pada saat gerhana bulan, bulan akan tampak berwarna gelap, bisa berwarna merah tembaga, jingga, ataupun coklat. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan, dan berada pada satu garis yang lurus yang sama. Yang demikian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, ciri-ciri, struktur, serta contoh. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.